29 Kim Jae-jin berbicara meminta maaf sambil terus melihat ke ruang konferensi. Haha, dia mengatakan akan segera selesai. Mohon tunggu sebentar lagi. Mereka datang seperti yang diminta, tetapi Kwon Tae-gyun mengadakan pertemuan. Mereka sudah menunggu lebih dari 10 menit. Yoon Gi-hwan terus mengepalkan dan melepaskan kepalan tangannya. Ayo kembali ke kantor kita, pemula. Saya tidak tahu mengapa kami masih menunggu di sini. Iya. 10 tahun yang lalu, sesuatu yang mirip dengan ini telah terjadi tetapi dalam keadaan yang berbeda. Yoon Gi-hwan terengah-engah. Apakah dia pikir dia memiliki aku? Saya tidak percaya dia melakukan ini. Yoon Gi-hwan berdiri. Kim Jae-jin panik. Manajer umum. Silahkan, mohon tunggu sebentar lagi. Sudah lebih dari 10 menit. 10 tahun yang lalu, Yoon Gi-hwan sangat marah seperti dia sekarang, tapi dia tidak bisa mengungkapkan kemarahannya saat itu. Yoon Gi-hwan dipecat dari Daeyang, dan satu-satunya alasan dia mendapat pekerjaan di Daesan adalah karena Daeyang mewujudkannya. Ini berarti pada waktu tertentu yang mereka inginkan, Daeyang dapat mengambil pekerjaannya. Namun, segalanya berbeda sekarang. Dia memiliki pekerjaan baru dan lebih baik di bawah Wusung saat ini. Sudah tepat 15 menit. Kim Jae-jin sekarang basah kuyup. Itu dia, ayo pergi. Wusung berdiri dan diam-diam mengikuti. Tepat ketika mereka berbalik untuk pergi, pintu ruang konferensi terbuka dan Kwon Tae-gyun keluar sambil tersenyum. Haha, maaf. Pertemuan saya dengan karyawan baru memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan. Masuklah. Dia sama sekali tidak terlihat menyesal. Yoon Gi-hwan mendengus marah. Kamu perlu belajar sopan santun. Haha, tapi aku belajar segalanya darimu. Ayo masuk. Aku ingin membicarakan sesuatu yang penting. Bahkan Nuri Finances tertarik dengan topik ini. Yoon Gi-hwan mengikutinya dengan enggan. Saat Wusung memasuki ruangan, dia berhenti. Cha Yorem. Dia duduk di kamar mengenakan setelan bagus. Itu adalah hari pertamanya bekerja. Wajahnya memerah. Jadi, dia di sini. Seperti 10 tahun lalu. Pada saat itu, dia melihat dia ditegur dengan keras oleh Yoon Gi-hwan. Itu memalukan dan mengerikan. Pada saat itu, dia bersumpah akan menjadi seseorang suatu hari nanti. Jadi 10 tahun yang lalu, dia belajar lebih keras daripada yang dia lakukan di sekolah, dan setelah bertahun-tahun bekerja keras, dia berhasil. Dia menjadi kepala tim server Bitmain. Dia adalah motivasi di balik tekadnya. Kwon Tae-gyun memperkenalkannya kepada mereka. Ini karyawan baru kita. Dia akan bekerja dengan Anda bersama asisten manajer Kim. Halo, namaku Cha Yorem. Yoon Gi-hwan membungkuk ringan. Aku Yoon Gi-hwan dari Daesan System. Namaku Kang Wusung. Wusung meliriknya sekilas dan membuang muka. Cha Yorem melakukan hal yang sama, menyembunyikan keterkejutannya. Kwon Tae-gyun menunjuk PPT yang diletakkan di depan mereka. Sekarang mari kita langsung ke dalamnya. Saya pikir saya membuat manajer umum Yoon marah. Dia mengejek Yoon Gi-hwan. Yoon Gi-hwan memelototi Kwon Tae-gyun, yang mengabaikannya dan melanjutkan. Kami berencana untuk menempatkan iklan produk yang disesuaikan di sudut kanan atas HTS kami. Wusung berpikir dengan bingung. 10 tahun yang lalu, ini terjadi jauh di awal musim panas. Namun, kali ini, itu terjadi lebih awal. Sepertinya sejarah telah berubah karena Wusung. Aku harus berhati-hati untuk tidak mengubah masa depan. Dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Segala sesuatu harus terjadi persis seperti terakhir kali. Itu adalah satu-satunya cara untuk memastikan peristiwa penting seperti cryptocurrency dan smartphone terjadi. Wusung mengerutkan kening. Pada saat yang sama, Cha Yorem juga tenggelam dalam pikirannya. Dunia ini sangat kecil, jadi saya bertemu dengannya di sini, tidak mengharapkan itu. Dia tidak tahu Wusung bekerja di departemen ini. Dia masuk ke IT karena disitulah dia bisa menghasilkan uang paling banyak. Jadi dia bekerja di Daesan. Apakah ini berarti dia baik-baik saja? Dia ingat mobil yang diterimanya pada hari kelulusan. Bukan karena dia menyesal putus dengannya. Dia tidak akan pernah berubah. Chan Yorem menatap Wusung. Dia terlihat sangat berbeda daripada di perguruan tinggi. Dia terlihat lebih percaya diri dan profesional. Kim Jae-jin tidak bisa berhenti melirik Cha Yorem. Dia cantik. Dia seksi. Sementara itu,
Kwon Tae-gyun melanjutkan. Kami akan menambahkan spanduk, jadi itu bukan pekerjaan yang besar. Apalagi jika kita menggunakan metode gesit seperti yang disarankan oleh Woo Sung, kan? Mungkin hanya perlu 2 hingga 3 hari. Dia menyeringai. Woo Sung tidak menyukainya. Yoon Gi-hwan merasakan hal yang sama. 2, 3 hari. Apa Anda sedang bercanda? Beri kami beberapa jam. Untuk kepercayaan Yoon Gi-hwan, Kwon Tae-gyun tertawa keras. Hahaha, maka Anda harus bisa menyelesaikannya pada akhir hari. Asisten manajer Kim akan memberi Anda api antar muka pemrograman aplikasi, dan Yorem akan menemani untuk belajar dari asisten manajer Kim. Cha Yorem memberikan jawaban yang sopan. Tentu saja. Pertemuan hanya membutuhkan 10 menit untuk menyelesaikannya. Saat semua orang berdiri untuk pergi, Woo Sung bertanya dengan tergesa-gesa. Tunggu. Yoon Gi-hwan menatapnya, yang lain juga melakukannya. Siapa yang merancang ini? Itu semua salah. Kwon Tae-gyun mengerutkan kening. Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Yoon Gi-hwan tersenyum. Dia menatap Woo Sung penuh harap. Pemula, jelaskan. Apakah Anda semua pernah mendengar tentang perusahaan bernama Apple? Semua orang mengangguk, iPhone belum dirilis di Korea, tetapi mereka semua tahu tentang iPod dan Macintosh. Aturan desain pertama mereka adalah konsistensi. Desain layar HTS kami selalu tetap konsisten untuk membantu pelanggan menavigasi dengan cepat, tetapi jika Anda menempatkan spanduk yang tidak berguna di sudut kanan atas, Anda merusak UX. Untuk kata-kata keras Woo Sung, Kim Jae-jin menjawab. Itu sangat tidak baik darimu. Tak berguna, kami telah menganalisis data besar untuk menempatkan produk yang paling tepat bagi pelanggan. Dia menyatakannya dengan percaya diri, tapi Woo Sung menanyainya dengan tatapan diam. Apakah dia tahu apa itu Big Data? Data besar. Pada 2008, Big Data sedang diteliti secara aktif. Perusahaan besar seperti Google dan IBM sudah menerapkannya pada teknologi mereka, tetapi di Korea, itu adalah konsep yang relatif baru. Woo Sung bertanya, apa yang kamu maksud dengan Big Data? Apakah Anda hanya merujuk pada jumlah data? Bukan hanya kuantitasnya saja, kami mendapat hasil dari penanganan data yang tidak terstruktur. Kualitas kami harus menyaingi kualitas Amazon. Data tidak terstruktur. Dari mana kita mendapatkan data yang tidak terstruktur? Saya tidak bisa memikirkan dimanapun pada sistem Nuri Finances saat ini di mana Anda akan mendapatkannya. Sedangkan untuk Amazon, rekomendasi mereka didasarkan pada ulasan produk. Apakah kita memiliki sistem peninjauan yang tidak saya ketahui? Kim Jae-jin ragu dengan penjelasan Woo Sung. Itu. Kwon Tae-gyun bertanya sebagai gantinya. Jadi, maksudmu kita tidak boleh menaruh spanduk sama sekali? Itulah tepatnya yang saya katakan, tetapi jika Anda bersikeras, harap sertakan dalam laporan Anda bahwa Daesan tidak setuju dengan proposal Anda. Kami adalah tim. Apakah kita benar-benar harus seperti ini? Woo Sung menyeringai dan menjawab. Aku memberitahumu bagaimana itu. Kami memang tim, jadi jika saya tahu tim kami akan gagal, maka adalah tugas saya untuk memberi tahu Anda. Kwon Tae-gyun mengerutkan kening lagi. Woo Sung melanjutkan dengan lambat. Aku memberitahumu lagi bahwa ini bukan ide yang bagus. Kwon Tae-gyun menyadari bahwa dia tidak bisa melewati Woo Sung. Dia berbalik ke Yoon Gi-hwan sebagai gantinya. Ini bukan cara kerja. Apa yang kau bicarakan? Kamu tahu saya setuju dengan teman saya, jadi itu sudah final. Kwon Tae-gyun mengertakkan gigi. Cha Yorem menatap Woo Sung dengan kaget. Apakah dia gila? Dia adalah karyawan baru dan cara dia berperilaku semua salah. Itu juga aneh bagaimana manajer umum Daesan bereaksi terhadap tindakan Woo Sung dan bagaimana Kwon Tae-gyun tidak bisa melawan. Kwon Tae-gyun yang sekarang marah bertanya lagi. Apakah kita benar-benar harus melakukan ini? Yoon Gi-hwan mengangguk. Daesan tidak akan rugi. Jika saran ini berhasil, Daeyang akan mengambil kredit, dan jika tidak, mereka akan menyalahkan Daesan. Kamu tahu kita benar. Woo Sung mengangguk setuju. Yoon Gi-hwan benar, 10 tahun yang lalu, rencana ini menjadi bumerang karena pelanggan mengeluh. Sistem Daesan disalahkan untuk semuanya. Saya setuju dengan General Manager Yoon. Saya kira itu saja. Kami sudah selesai di sini. Woo Sung berdiri dan pergi, diikuti oleh Yoon Gi-hwan. Bab 30 Yoon Gi-hwan tidak bisa berhenti tersenyum.
Wusung bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu bahagia? Tentu saja. Hahaha, Anda membuat hari saya. Yun Gihwan menjelaskan ketika mereka berjalan bersama. Kwon Tae-gyun adalah alasan mengapa saya dipecat. Saya hanya fokus pada pekerjaan saya dan bukan pada politik kantor. Ketika saya menyadari kesalahan saya, sudah terlambat. Dia mengubah semua orang menentang saya. Pada saat itu sebuah kesadaran mengenai saya bahwa saya sekarang dapat memahami bagaimana perasaan anak saya akan diintimidasi di sekolah. Yun Gihwan tertawa getir. Hahaha, baru saat itulah aku benar-benar bisa memahami perasaan anakku. Saya adalah ayah yang buruk. Yun Gihwan berhenti sebentar, lalu bertanya pada Wusung. Ngomong-ngomong, apakah benar aturan desain pertama Apple adalah konsistensi? Tidak ada jawaban. Yun Gihwan berbalik untuk menemukan bahwa Wusung tidak di belakangnya. Kemana dia pergi? Wusung bersama Cha Yorem. Setelah Wusung pergi, dia mengikutinya. Dia penasaran. Kamu, apa yang baru saja terjadi? Bagaimana Anda bisa bertindak seperti itu di sana? Ini adalah tempat kerja, bukan sekolah. Haha, apakah Anda khawatir tentang saya? Wusung, ini tidak lucu. Terima kasih atas perhatian Anda, tetapi tidak perlu. Anda melihat apa yang terjadi, bukan? Saya tidak kalah. Yah, itu hanya karena kita memiliki bos yang paham. Jika itu di tempat lain, itu akan buruk bagimu. Wusung mengangguk. Baik, saya akan mempertimbangkan saran Anda. Tidak mempertimbangkan, Anda harus menerimanya. Cha Yorem tidak menyelesaikan kalimatnya. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan bergumam. Lupakan, tidak berguna. Haha, saya tidak pernah berharap melihat Anda di sini. Ya, aku juga tidak berharap melihatmu. Yah, semoga beruntung untukmu. Saya harap semuanya berhasil untuk Anda. Saya ingat Anda ingin membantu orang tua Anda secara finansial dan membayar kembali pinjaman siswa Anda. Cha Yorem tersipu ketika Wusung membuka percakapan masa lalu mereka. Mengapa kamu membawa kembali berita lama sekarang? Wusung tersenyum. Haha, sangat menyenangkan melihat Anda bekerja keras di perusahaan impian Anda. Dia tahu Wusung berarti apa yang dia katakan. Pada awalnya, dia pikir dia tidak akan pernah berubah, tetapi dia mulai berpikir bahwa mungkin dia salah saat itu. Dia adalah segalanya pertama baginya. Cinta pertama, ciuman pertama, pertama kali. Dia menyadari dia mulai merasakan untuknya lagi. Ngomong-ngomong, kapan kamu punya waktu untuk belajar? Saya. Itu hari ini 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, berbagai hal terjadi secara berbeda. Itu adalah hari yang buruk bagi Wusung. Namun, dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya padanya. Aku tidak pernah berhenti belajar. Yah, tidak ketika kamu masih di sekolah, tapi kurasa masih belum terlambat sekarang. Semoga berhasil. Dia tahu dia bersungguh-sungguh. Mengapa? Mengapa dia tidak melakukan yang lebih baik dalam kehidupan sebelumnya? Dia kecewa pada dirinya sendiri, tetapi dia harus pindah. Baiklah, akankah kita pergi sekarang? Kami berdua pemula, jadi kami tidak perlu istirahat panjang. Cha Yorem mengangguk dan berbalik. Dia bisa mencium aroma bunga ringan dari rambut panjangnya. Mungkin. Wusung menggelengkan kepalanya dan berjalan pergi. Kwak Junguk menyukai pekerjaannya saat ini. Setelah pemula dipekerjakan untuk tim HTS, semua yang ada di perusahaan berjalan lancar. Karyawan baru Daesan adalah kreatif dan produktif. Fungsi barunya adalah hit dengan para VIP. Belum lagi, itu juga menarik banyak pengguna baru. Jika terus seperti ini, mereka akan menjadi nomor 1 dalam waktu singkat. Dia bisa memahami desakan bosnya untuk mencoba mengintai Wusung ke kantor pusat. Mari kita lihat berapa banyak pelanggan baru yang kita dapatkan hari ini. Kwak Junguk suka memeriksa angka setiap hari. Kemarin, jumlah akun baru 1225. Hari ini adalah 1421. Kwak Junguk mengklik alasan mengapa pengguna baru mereka berlangganan ke perusahaan mereka. Mudah menggunakan HTS 53%. Kecepatan 12%. Rekomendasi oleh kenalan 8%. Sebelum Wusung, jumlahnya tetap antara 500 hingga 800 puncak. Peningkatan ini bahkan lebih baik karena tim yang dia awasi.
Hahaha, saya akan mendapat bonus besar tahun ini. Berbunyi. Sebuah pesan muncul di layarnya. Email baru. Ketika dia mengkliknya, ada email dari PM Sistem Daeyang Kwon Tae-gyun. Banner promosi produk baru di HTS. Halo, ini Kwon Tae-gyun dari Daeyang System. Saya telah menerima pendapat negatif dari Daesan System mengenai proyek spanduk baru. Mereka mengklaim bahwa menempatkan spanduk di sudut kanan atas akan menyulitkan pelanggan untuk menggunakannya. Saya ingin mengadakan rapat tentang hal ini. Kwak Junguk mengerutkan kening. Ini adalah proyek yang juga diminati bosku, aku harus pergi dan berbicara dengannya secara langsung. Dia berdiri dan menuju tempat kerja Wusung. Wusung, Yun Gi-hwan, dan Kwak Junguk duduk di ruang konferensi. Apakah kamu membaca email dari Daeyang? Belum. Yun Gi-hwan menjawab. Mereka mengklaim bahwa Anda tidak setuju dengan proyek spanduk mereka. Mereka meminta pertemuan. Bolehkah saya mendengar mengapa Anda menolak ide ini? Dia harus menjelaskannya lagi. Wusung menjawab dengan tidak sabar. Karena itu akan merusak UX HTS. Namun, Kwak Junguk tidak mendengarkan. Ini adalah salah satu fungsi terpenting dari sistem baru Nuri Finances. Rekomendasi produk oleh Nuri Finances berdasarkan analisis data besar. Semua orang, termasuk para eksekutif, memiliki harapan yang tinggi terhadapnya. Wusung mengerutkan kening pada Kwak Junguk. Keputusan terakhir adalah Nuri Finances, tapi tolong ingat apa yang saya katakan. Ini akan menyebabkan Anda kehilangan pelanggan baru dan menerima banyak keluhan. Kwak Junguk tampak bermasalah ketika Wusung berkata dengan tegas. Tapi, tidakkah kita bisa menjual lebih banyak produk? Ini akan didasarkan pada data besar. Tidak. Daeyang telah bekerja sangat keras pada proyek ini jadi aku tidak mengerti mengapa kamu menentangnya. Ini sangat penting, aku harus memberitahu Presiden. Wusung menutup matanya dan menghela nafas. Ruangan menjadi tegang dalam sekejap mata. Data besar. Data besar. Data besar. Dia tidak tahan bagaimana mereka menyembah gagasan Big Data. Wusung menjelaskan dengan nada tidak sabar dan kesal. Saya bertanya kepada mereka apa yang mereka pikirkan tentang data besar. Mereka menjawab itu adalah jumlah data dan mereka mengumpulkan data yang tidak terstruktur. Jumlah besar, jumlah data yang diperoleh keuangan Nuri adalah sekitar 1 juta per hari. Dalam sebulan, itu akan menjadi 30 juta. Apakah ini banyak? Wusung menjadi tenang dan melanjutkan. Jika ini dianggap besar, lalu mengapa kita tiba-tiba menyebutnya data besar? Karena kami selalu mengumpulkan jumlah ini. Jumlah data belum bertambah baru-baru ini. Kwak Junguk tidak bisa menjawab pertanyaan Wusung. Dia berkeringat. Adapun pengumpulan data yang tidak terstruktur, itu konyol. Nuri Finances saat ini menggunakan database Oracle. Tidak ada tempat di mana Anda dapat mengumpulkan data yang tidak terstruktur. Yun Gi-hwan dan Kwak Junguk tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Mereka hanya bisa mendengarkan Wusung. Kami tidak memiliki lebih banyak data daripada sebelumnya, dan kami tidak mengumpulkan data yang tidak terstruktur. Lalu mengapa mereka tiba-tiba menyebutnya Big Data? Kwak Junguk ragu-ragu. Ya itu karena. Wusung melanjutkan tanpa menunggu. Para pengembang di sana berusaha membodohi semua orang dengan menggunakan kata besar dan asing. Saya tidak peduli kata apa yang mereka gunakan, tetapi berbohong tentang kualitas pekerjaan mereka salah. Apakah Anda benar-benar berpikir pengumpulan dan analisis data terjadi dengan benar seperti yang mereka klaim? Karena jika mereka melakukannya, mereka tidak akan menyarankan untuk memasang spanduk. Apa kamu tahu kenapa? Kwak Junguk menggelengkan kepalanya. Jika Anda ingin tahu, maka aturlah seminar untuk saya bicarakan. Daeyang harus mendanai itu, dan tolong katakan kepada mereka saya seseorang yang telah diundang oleh Microsoft. Mereka harus membayar saya. Tanpa menunggu jawaban, Wusung meninggalkan ruangan. Kwak Junguk bertanya pada Yun Gi-hwan dengan tenang. Apakah Anda tahu jawabannya? Yun Gi-hwan menggaruk kepalanya dan menjawab. Tidak. Yun Gi-hwan mengikuti Wusung. Hei, pemula. Aku harus segera kembali bekerja jika aku ingin pergi tepat waktu. Wusung menjawab dengan dingin. Aku tahu, tetapi kamu bisa mengatakan padaku apa yang akan kamu katakan di sana. Berpikir, 30 juta data.
Wusung kemudian kembali ke tempat duduknya. Yun Gihwan juga duduk dan bergumam. 30 juta data, 30 juta. Park Junwo berbalik dan bertanya. Apa kau baik-baik saja? Jadi perusahaan berurusan dengan perdagangan saham dan manajer umum. Yun Gihwan tidak memperhatikan Park Junwo. Dia terus bergumam. Setelah beberapa detik, Yun Gihwan menjentikkan jarinya. Oh, sebagian besar data akan menjadi data perdagangan saham. Mayoritas data akan terkait dengan transaksi saham, bukan pembelian produk. Ini berarti data yang mereka klaim tidak dapat digunakan untuk memprediksi jenis produk yang dibutuhkan pelanggan. Tapi, bukankah Daya yang sudah tahu ini? Yun Gihwan sekarang bisa mengerti apa yang Wusung coba katakan, tapi dia masih khawatir. Namun, Wusung tampaknya tidak khawatir, karena ia fokus pada pekerjaannya. Selanjutnya bab 31.